Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan santri yang berbahagia, kita memulai kajian kitab Al-Akhlaq lil Banat. Ini kitabnya juz 2. Bagi rekan-rekan santri, Al-Akhlaq lil Banat ini khusus untuk santri putri, tetapi juga tidak ada salahnya dikaji oleh santri putra. Nah, sebelum kita memulai membaca kitab ini, saya harapkan kepada rekan-rekan santri untuk menulis. Jadi kitab ini ditulis dengan baik, dikasih jarak sekitar 2 baris. Nanti setelah itu rekan-rekan bisa mengasih makna, dikasih makna gandul dengan huruf Arab Melayu. Jadi diharapkan nanti selain rekan-rekan semuanya bisa memahami isi dari kitab, rekan juga bisa untuk latihan nulis dengan baik. Baiklah, kita mulai dari bab pertama. Sebelumnya kita hadiah Fatihah kepada mu'alif ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa ila mu'allifil kitab musannifil kitab wa man alamana wa jazana ila muntaha wa likulli jumlah hajat usan abaina ummatina ridho illahi ta'ala wa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Dengan menyebut asma Allah, zat yang maha kasih sayang untuk hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalem akhirat beloko. Allah yang maha kasih khusus di akhirat saja. Jadi makna dari Ar-Rahman, Ar-Rahim ini menggambarkan sifat belas kasihnya Allah yang berlaku selama di dunia dan di akhirat. Ar-Rahman tadi saya baca zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ini bersifat umum, mutlak. Sifat kasih sayangnya Allah berlaku untuk semuanya. Jadi semua hambanya, baik yang Islam, yang beriman maupun yang tidak Islam, tidak beriman, itu semua dikasihi oleh Allah dan semua disayang oleh Allah.
Wujud kasih sayangnya Allah apa? Wujud kasih sayangnya Allah, buktinya kita lihat semua makhluknya, khususnya manusia yang ada di muka bumi, baik yang taat maupun yang maksiat, itu semuanya dikasih rezeki, dikasih bisa bernafas, dikasih kesehatan, juga dikasih apa saja, sama seperti orang yang beriman. Jadi baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, semuanya dikasihi oleh Allah. Ini di dunia. Tetapi ada kasih sayangnya Allah yang khusus. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Ini di akhirat. Dan tidak berlaku untuk orang-orang yang tidak beriman. Makanya disebut Allah itu salah satu asmanya Ar-Rahim, Allah yang maha sayang, yang maha kasih sayang, khusus di akhirat. Nah, setiap kali kita memulai pekerjaan, kita membaca dua-duanya dari asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar kita semuanya itu mendapatkan kasih sayangnya Allah, itu tidak hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat. Kita memohon kepada Allah agar kita tergolong orang-orang yang mendapatkan belas kasihnya Allah, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Kalau golongan orang-orang yang dikasihi Allah di dunia, mendapat kasih sayangnya Allah di dunia, itu umum, orang beriman maupun tidak beriman. Tetapi kita juga mohon digolongkan kepada orang-orang yang khusus mendapat belas kasihnya, yaitu di akhirat. Inilah orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung di akhirat. Nah, al-istimrar al-babul awal atau an-namratul ula, utawi iki iku bab atau an-namratul ula utawi kang nomor 1. Iku al-akhlaku, menjelasake akhlak. Jadi kajian yang pertama dari kitab Akhlakul Banat ini menjelaskan tentang akhlak. Teman-teman tahu akhlak itu apa? Sebelum saya kasih definisinya, perlu diketahui bahwa akhlak itu termasuk bagian inti dalam kajian ilmu keislaman, termasuk ilmu yang sifatnya fardu ain. Itu pertama, yaitu ilmu akidah atau tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Tauhid gunanya untuk membenarkan iktikad keyakinan. Fikih gunanya untuk membenarkan tata perilaku lahiriah. Akhlak gunanya membenarkan, atau tasawuf membenarkan tata perilaku batiniah atau hati kita. Jadi ketika kita menjadi orang yang beriman, 3 ilmu ini harus kita pelajari. Makanya ketika kita mengkaji akhlak, ini termasuk bagian yang sangat penting. Pentingnya di mana? Bisa kita lihat dari definisinya. Sebagaimana yang saya baca, definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali itu adalah merupakan cerminan keadaan yang ada di dalam hati, yang mana keadaan itu akan melahirkan
perilaku secara otomatis atau secara spontan tanpa berpikir panjang. Jadi otomatis itu spontan tanpa berpikir panjang. Nah, keadaan ini sangat penting karena keadaan inilah yang menentukan bagaimana perilaku kita. Nah, kalau keadaan yang ada di dalam ini adalah buruk, tidak baik, maka yang lahir adalah perilaku tidak baik. Kalau keadaan yang ada di dalam itu baik, maka yang lahir adalah perilaku yang baik. Makanya tugas kita di sini adalah nyantri di pondok pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Ini khususnya bagi anak-anak yang baru. Niatkan untuk memperbaiki diri. Kita pelajari ilmu akidah, memperbaiki iktikad keyakinan, tauhid kita. Kita belajar fikih, memperbaiki tata perilaku lahiriah kita, baik kaitannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dan seterusnya. Kita belajar akhlak, niat untuk memperbaiki sisi batin kita, sisi hati kita. Karena hati ini kalau ibarat komputer itu CPU-nya, Central Processing Unit. Kalau CPU-nya rusak, maka ya akan blank. Nah, ini. Jadi membaikkan keadaan yang ada di dalam diri kita, membaikkan keadaan hati kita supaya yang lahir dari tangan, lahir dari mata, dari hidung, dari telinga itu yang baik-baik. Supaya semua anggota badan kita terdorong untuk berbuat baik. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. An-namratul ula ayatuhal bintu al-azizatu. Ayatuhal bintu, hei bocah wadon, hai anak perempuan, al-azizatu kang mulya. Innal akhlaqa setuhune akhlak, al-hasanata kang bagus. Ya utawi al-akhlak al-hasanah iku sababu sa'adatiki, dadi sebab bejo siro, dadi sebab keberuntungan siro, dadi sebab keselamatan siro fit dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Maksudnya akhlak yang baik, keadaan diri yang baik, yang tadi menimbulkan perilaku yang baik, itu menjadi sebab keberuntungan, menjadi sebab keselamatan, menjadi sebab kebahagiaan fit dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi selamat atau tidaknya kita di dunia maupun di akhirat itu ditentukan salah satunya oleh akhlak kita, oleh perilaku kita, oleh keadaan jiwa kita. Yardo, cinta atau demen, angki saking sira sapa rabbuki pangeran sira. Wa yazidulan nambahi sapa rabbuki fi imaniki ing dalem iman sira. Wa yudkhilulan bakal nglebokaken, memasukkan sapa rabbuki ki ing sira jannatahu ing swargane rabbuki. Wa yuwasi'ulan bakal jembaraken, meluaskan sapa rabbuki alaiki ngatasé sira fi rizkiki ing dalem rizki sira. Wa yubariku lan bakal berkahi, paring berkah sapa rabbuki laki maring sira fi umriki ing dalem umur sira. Wa a'maliki wa a'malaki lan
piro-piro aktivitas atau amal perbuatan sira. Qala dawuh sapa Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Qad aflaha teman-teman bejo, teman-teman beruntung, sungguh-sungguh beruntung sapa man wong zakka kang nyucikaken sapa man ha ing jiwane man. Wa qad khabalan teman-teman rugi sapa man wong dasa kang ngotori sapa man ha ing jiwane man. Jadi akhlak tadi menyebabkan, akhlak yang bagus itu menyebabkan datangnya cinta. Datangnya cinta dari siapa? Pertama dari Allah, kemudian dari makhluk manusia, dan juga dari makhluk lainnya selain manusia. Jadi anak-anak, teman-teman santri, kalau ingin mendapatkan cinta itu tidak perlu mengejar-ngejar. Misalnya kita berdandan, mandi, pakai bedak, kemudian bibirnya di merah-merah, pakai alis yang tebal. Tidak perlu seperti itu. Jadi santri itu pasti dicintai oleh semua orang. Tidak hanya orang, tapi Allah mencintai kita. Kalau santri, syaratnya ini akhlak kita perbaiki. Nah, jadi tidak perlu kita pakai pakaian yang serba apa sekarang, penampilan yang fashionable katanya. Tiap hari melakukan body care atau perawatan tubuh. Tubuh itu hanya sisi lahiriah. Kalau akhlaknya buruk, siapa yang cinta? Paling cinta hanya sekejap, habis memandang jatuh cinta, kemudian ketika sudah tahu ternyata kelakuannya tidak baik, kita akan ditinggalkan. Tapi kalau kita sederhana, pas-pasan, biasa-biasa saja, tapi ternyata akhlaknya baik, perilakunya baik, insya Allah cinta itu akan datang. Nah, tidak hanya dicintai oleh manusia, tetapi juga Allah. Ini yang terutama, kita dicintai oleh Allah. Kalau Allah cinta kepada hambanya, maka hamba itu akan dijaga, akan diselamatkan, akan dilindungi, dan akan diberi kebahagiaan hidup, baik di dunia sampai di akhirat. Nah ini, yardo angki robbuki, dicintai oleh Tuhanmu, wa yaziduki fi imaniki, dan ditambahi keimananmu. Jadi keimanan kita pada Allah akan ditambah. Karena apa? Karena kita mengetahui rahasia-rahasia dan bisa merasakan hikmah daripada olehnya kita menaati Allah dengan cara berperilaku baik. Wa yudkhiluki jannatahu, dan dimasukkan ke surganya. Tidak hanya itu, wa yuwassi'u 'alaiki fi rizqi, diperluas rizkinya, kemudian diberkahi umurnya, juga diberkahi usahanya. Nah, sebagai gambaran, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman ini kan punya teman, santri-santri punya teman, punya seorang kawan yang kelakuannya tidak baik, tiap hari misalnya suka mencemooh, suka misuh-misuh,
suka nyaci maki, atau suka ganggu. Kita punya sandal dicurinya, kita punya pena dicuri, pena kita digosok, punya sabun, tiba-tiba mau mandi sabunnya nggak ada, ternyata diambil. Kira-kira seneng nggak? Tentu saja tidak. Nah, itu sudah dilihat. Kita saja melihat teman kita yang kelakuannya tidak baik, perilakunya tidak baik, kita tidak suka gitu. Nah, kira-kira kalian suka nggak ketika misalnya kalian punya perilaku seperti teman kalian itu tadi, kemudian kalian juga akan dibenci oleh orang-orang. Nah, oleh karena itu, kalau pengen dicintai oleh orang lain, maka perbaiki perilaku. Nah, kita bisa berkaca atau bercermin dengan orang lain. Kalau kita melihat orang yang perilakunya tidak baik itu tidak suka, maka sama. Kalau perilaku kita enggak baik, maka orang lain pun tidak suka dengan kita. Terlebih-lebih Allah, Tuhan kita. Nah, ini. Makanya Allah sudah memberikan informasi dalam Al-Quran ataupun sebuah peringatan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh-sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, artinya membersihkan keadaan jiwa kita dari keadaan yang tidak baik dan mengisinya dengan yang baik-baik. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya, mengotori jiwa. Makanya akhlak itu intinya, atau tasawuf itu at-takhalli wa tahalli. Jadi at-takhalli itu mengosongkan yang tidak baik dikeluarkan dari dalam diri kita. Misalnya di sini ada kemarahan, dikeluarkan, diganti dengan kesabaran. Ada prasangka buruk, dikeluarkan prasangka buruknya, diganti dengan prasangka baik. Itu namanya at-takhalli. Wat tahalli. Tahalli menghiasi atau memasukkan. Keluarkan yang baik, keluarkan yang buruk, masukkan yang baik. Baru nanti hasilnya adalah at-tajalli. Di mana hidayah petunjuk Allah itu akan memancar ke dalam diri kita. Kemudian pancaran cahaya Allah, cahaya petunjuk Allah itu juga akan memancar ke semua anggota badan kita, sehingga semua yang diperbuat oleh anggota badan kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang mulia, karena perbuatan yang dibimbing oleh cahaya petunjuk dari Allah. Nah, rekan-rekan santri sekalian yang berbahagia, dan mungkin itu untuk sementara pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan santri-santri semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa terus belajar, khususnya belajar akhlak, sehingga dari waktu ke waktu diri kita semakin baik dan semakin baik. Billahi taufik, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu alam bisawab, bi'aunil malikil wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم